Aku kayak mau minta maaf juga, kayak aku nggak terlalu banyak ngobrol karena scene di rumah itu tuh bener-bener depresi banget ya. Deg-degan nggak bikin film pertama? Enggak. Sequel Angel. kedua, Angel. Karena yang pertama udah bagus. Aku pertama kali pacaran, terus baru mengenal aja, merasakan putus cinta seperti apa sih. Saya pengen sharing sedikit tentang kenapa Angel sampai dibuat di masa COVID. Pengen produktif itu juga karena kita melihat kru juga. Aku bisa membeda-bedakan rasa sedih itu gitu. Sedih yang kecewa, sedih yang marah, sedih yang depresi, itu semua kan berbeda ya. Dan semua harus nonton film Angel karena ada Mary Riana juga di sana. Harus. Hari ini teman ngobrol saya tidak seperti biasanya karena biasanya cuma ada satu orang, tapi hari ini ada dua orang. Cuma saya perkenalkan dulu nih yang ada di hadapan saya, Pak Hamdani. Thank you, Miss Mary. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia perfilman, Oke, tentang film terbaru juga yang kebetulan memang udah dipakein di kaosnya Angel. nih, Angel ya. Tapi menurut saya selain kita bahas tentang Angel, saya tertarik dengan tagline-nya juga. Kami semua punya mimpi. Karena kalau berbicara tentang pengalaman dari Pak Hamdani sendiri kan, tahu saya background sebelumnya kan nggak pernah di dunia industri perfilman Indonesia. Betul, iya. Walaupun agak nyerempet-nyerempet ya dunia periklanan. Iya. Tapi kenapa akhirnya memberanikan diri untuk terjun ke dunia film dan membuat film? Iya. Awalnya sih tahun 2013 ya. Saya buat film pertama. Orang film itu sebetulnya kami juga orang film, tapi production house untuk iklan. Itu sebetulnya belum jadi orang film kalau belum bikin film. Oh gitu? Iya. Jadi ada kayak gitu. Jadi kami pingin idealisme kami pingin bikin satu tontonan yang berkualitas. Itu memang cita-citanya ternyata gitu. Juga sutradara atau kru semuanya juga begitu. Jadi kalau udah bikin film itu kami orang film. Oke. Pokoknya semua production house biasanya memang mimpi besarnya pengen benar-benar bikin film layar lebar yang ditayang di bioskop gitu ya. Betul. Oke, tapi itu memang mimpi cita-cita kecil. Iya. Awalnya kami hanya production house biasa, cuman lama-lama tertantang juga untuk bikin karya yang baik, yang idealis. Ya seorang produser juga pasti punya rasa idealisme. Kalau di iklan kan nggak ada. Jadi kita bekerja berdasarkan pesanan aja. Oke. Nah tapi kan kalau industri perfilman apalagi film Indonesia itu kan banyak banget tantangannya dan itu kan sangat berbeda dengan dunia periklanan. Kalau bikin iklan kan mungkin yang tayangnya sekitar berapa sih 1 menit, 1,5 menit gitu. Sedangkan kan kalau film itu pertama budgetnya jauh lebih besar. Kedua itu kan bukan pesanan, dalam arti kan kalau pesanan kan ada yang order bikin jadi udah pasti profit. Sedangkan kan kalau film tergantung nih banyak yang nonton nggak, dapat sponsor nggak, is a gambling. Tapi apa yang membuat berani dengan mengetahui berbagai macam resikonya untuk buat film di Indonesia? Kepingin, memang salah satu mimpi kami ya kalau udah bikin film ya kami jadi orang film. Paling nggak apa yang sudah kami lakukan, yang sudah kami kerjakan ada meninggalkan jejak yang baik. Tapi kalau iklan ya enggak lah ya, itu just bisnis biasa. Tapi kalau film ya pasti akan ditonton, nantinya siapapun bisa nonton. Karya siapa nih? Nah kayak gitu tuh. Oke. Ya, dan itu. Kalau nggak dicoba kan nggak pernah tahu ya. Iya. Oke. Kalau gambling sih pasti ya, pasti. Iya. Deg-degan nggak bikin film pertama? Enggak deg-degan? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Deg-degan maksudnya ini bakalan untung atau rugi? Enggak. Film pertamanya by the way judulnya My Idiot Brother ya. Iya. Itu 2013. Dan reviewnya cukup positif waktu Betul. itu. Sebenarnya apa arti kebahagiaan buat kamu? Pagi kakak, ini susunya ya. Makasih. Selamat ulang tahun kakak. Kakak. Tapi nanti kalau Angel punya pacar, kakak jangan galak-galak ya. Hendra akan tumbuh menjadi anak berkebutuhan khusus.
breaking news lagi. Kalau kakak lo lemot, bloon, gak normal. Kakak, diam gak? Ini tuh dunia fantasi. Kakak itu udah punya fantasinya sendiri. Dia pasti punya satu kejeniusan walaupun tidak pernah terlihat. Siapa bilang Angel gak peduli? Ya kalau kamu peduli kakak kamu gak bakal hilang kayak sekarang dong. Kenapa sih masalahin aku terus? Bukan dia bukan kakakku. Betul. Dan itu juga pertama kali saya kenal sama Pak Hamdani karena kebetulan waktu itu saya juga ikut punya peran di situ. Thank you. Thank you, aku yang thank you udah diajak. Iya. Tapi nggak deg-degan, nggak takut rugi, nggak takut. Enggak. Oke. Apa yang Dan membuat beberapa klien eksis kami juga ikut support juga waktu itu. Jadi enggak. Oke. Dan filmnya sampai hari ini juga masih sering banget ditonton. Saya juga ngeliat sering banget diputer di TV-TV di Indonesia juga. It was a very good movie. Alur ceritanya inspiratif, back soundnya juga bagus, pemain-pemainnya juga bagus. Padahal pemain yang nggak ada yang terkenal. Karena bayarnya murah kan. Oke, tapi dengan alur cerita yang meaningful menurut saya itu membekas sih. Paling nggak mendidik lah, kontennya mendidik. Iya, betul. Dan akhirnya dari My Idiot Brother yang dibuat 2014 berarti ya? 2013. Oh, tepat 10 tahun yang lalu. Iya, lama ya. Lama. Sekarang muncul lanjutannya My Idiot Brother 2, Angel. Sequel kedua, Angel. Jadi sama topiknya tentang berkebutuhan khusus. Kenapa membuat sequel? Ya karena yang pertama udah bagus. Saya pingin bikin lagi dan juga isunya masih oke lah. Isu apa yang ingin diangkat lewat film ini? Sebetulnya kan sekarang ini kalau orang berkebutuhan khusus itu kayak ada stigma buruk gitu ya. Terus kemudian para generasi yang sekarang mungkin juga punya stigma yang buruk terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya pengen nampilin kalau ini loh masih ada gitu generasi muda yang memiliki empati terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mendidik lah gitu. Saya pengen seperti itu. Supaya kita bisa mengenal tentang dunia mereka, apa yang menjadi tantangan mereka, dan mencoba untuk bisa lebih memahami Karena hanya dengan memahami ya kita bisa lebih mengerti. Oke. Kalau film sebelumnya fokusnya kepada si anak yang berkebutuhan khusus ini, sekarang fokusnya lebih ke ininya, kan itu ceritanya meninggal, terus meninggal si anak ini pingin berbuat suatu kebaikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus karena teringat kakaknya, jadi kayak bales gitu, bales hal yang positif. Dan akhirnya hal itu dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Tapi film ini berbeda loh dengan yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya kan Pak Hamdani bilang pemain-pemainnya pada saat itu belum ada yang terkenal gitu ya. Tapi di film ini di film ini menjadi pemeran utamanya adalah sosok aktris muda Indonesia yang sedang naik daun nih sebenarnya. Bener nggak? Iya. Dan hari ini juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita. Kita sapa dulu nih. Baby Sabina. Halo. Hai. Halo Pak Hamdani, halo Miss Mary. Halo semuanya. Hai. Yes, ini kita khusus loh menghadirkan Baby yang sekarang sebenarnya lagi ada di Amerika untuk bisa hadir ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya. Karena lewat teknologi sekarang kita bisa berkomunikasi. Iya. Walaupun di sini sih pagi ya.
Di sana jam berapa, baby? Di sini jam 10 malam. Oh, wow. Di Michigan tepatnya ya? Aku lagi di New York sekarang karena ada kerjaan. Oh, oke. Wow. Oke. Mungkin bisa diceritain dulu singkat nih. Anyway, kenapa sekarang lagi ada di Amerika? Emang Iya, sekolah jadi kah, liburan kah? sekarang aku lagi selesaiin studi aku. Aku lagi kuliah di sini menyelesaikan semester terakhir di Michigan. Tapi sebentar lagi sudah graduation, jadi cepet banget selama 3 tahun di Indonesia udah jalanin online ya karena pandemi kemarin. Terus selesainya di sini gitu karena university aku punya partnership sama university di sini. Oh, that's nice. Ambil jurusan apa? Aku ambil jurusan entrepreneurship, jauh banget dari perfilman. Hebat. Wow, karena ini salah satu passionnya baby juga nih. Saya dengar-dengar pengen jadi pebisnis handal, cie. Wah, amin. Aku Fashionpreneur juga katanya, pengen jadi dunia fashion juga ya. ya fashion business ya, doain aja nantinya. Tapi tetap cintanya sama acting dan syuting sih. Amin. Karena salah satu bakat talentanya juga di situ ya. Iya. Iya. Oke. Pertama kali aku ketemu baby pas lagi kita syuting film Angel, dan terus terang my first impression waktu itu adalah ini anak masih muda banget. Awalnya sebenarnya saya belum pernah tahu dan belum pernah nonton filmnya pada saat itu gitu. Nah cuma ketika ngelihat pertama kali waktu itu baby acting, dan kebetulan waktu itu adegannya cukup sulit ya. Yang pas lagi aku ngelihat kamu lagi acting di situ, aku ngelihat wow, okay, this is a up and coming aktris Indonesia muda yang menurut saya pasti masa depannya tuh banyak banget yang bisa bakal cerah di dunia perfilman gitu. So, amin. happy banget, amin ya. Tapi mungkin, sorry Miss Mary, waktu itu aku kayak mau minta maaf juga, kayak aku nggak terlalu banyak ngobrol karena scene di rumah itu tuh bener-bener depresi banget ya. Jadi aku menjaga energi aku. Iya, don't worry, I can understand. Padahal aku sebenarnya adalah fans Miss Mary karena waktu itu aku ngefans banget sama film Miss Mary yang mainnya Kak Chelsea. Aku juga jadi ngefans sama Kak Chelsea tuh gara-gara film itu. Jadi aku udah thank you. Nice meeting you walaupun udah 2 tahun. Thank you. Nice meeting you too. Ya, I can understand. Itu juga salah satu yang membuat aku kaget loh, karena pertama kali aku ketemu sama baby itu agak ada mirip-miripnya sama Chelsea Islan sebenarnya. Iya. Karena kan kayak blasteran gitu, Iya. terus rambutnya panjang, terus it's just a very nice, warm and talented. So happy. Iya. Ceritain dikit dong gimana akhirnya aku bisa jadi memerankan Angel dan ditemukan. Kita dengar dari baby dulu nih. Oke. Aku dulu ya. Aku sih ya pastinya aku udah sempat kerja sama Pak Hamdani ya. Mungkin Mas Mary juga tahu buat iklan ya sebelumnya. Terus berhubungan baik juga sama ibu aku Pak Hamdani. Terus Mama cerita kalau Pak Hamdani pengen bikin film, dan pas dikasih tahu judulnya, dikasih tahu ceritanya, aku langsung tahu kalau ini film My Idiot Brother, karena memang dulu walaupun memang udah 10 tahun lalu ya, pas aku SD aku nonton, aku inget banget sampai sekarang masih sangat membekas rasanya setelah nonton itu gitu. Terus ya pas ditawarin aku langsung mau sih, karena memang aku pada saat itu juga lagi pengen banget memainkan film yang punya emosi dan cerita yang dalam gitu, untuk menantang diri aku sendiri juga. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kayak ayo aku mau menantang diriku juga, dan ceritanya memang penuh dengan arti dan inspirasi juga sih. Iya, ini berarti film keberapa kamu untuk Angel? Aduh, aku nggak hitung. Cuma memang kayaknya kalau sebagai peran utama mungkin yang ketiga sih. Kalau film sebagai peran yang lain-lain tuh mungkin ada 15 kali. Wow, oke. Kalau Pak Hamdani sendiri nih, apa yang membuat akhirnya memilih baby sebagai pemeran film Angel? Ya awalnya memang kami udah kenal, cuman paling cocok. Iya, saat itu paling cocok. Oke. Iya. Apa dari baby yang dilihat oleh Pak Hamdani yang merasa ini cocok? Ya pertama saya chemistry cocok ya sama dia. Kemudian perannya sama yang lalu itu mirip gitu. Mirip. Jadi ini kayaknya. Iya. Udah paling tepat sudah. Udah ya paling insting juga sih gitu ya.
Oke. Gitu. Saya juga sih memang itu tuh jodoh-jodohan gitu ya karakter Pak. Berasa. Iya, betul. Betul, iya. Karena ya memang sometimes itu dua-duanya ya. Maksudnya ketika pembuat film dan pemain filmnya itu harus klop ya. Sometimes kadang-kadang film dibuat untuk pemainnya dan sebenarnya pemainnya pun juga memang dihadirkan untuk filmnya juga gitu. Jadi if the chemistry is good, ini dua-duanya will be a good thing buat dua belah pihak. Gitu. Apa kejadian yang paling teringat atau selalu diingat semasa syuting? Sedih terus ya. Memang biasanya tuh kalau aku syuting film pasti adegan yang aku lumayan menyimpan energi itu bisa dibilang cuma 1 lah atau mungkin 2 gitu. Tapi kalau ini tuh lumayan banyak ya. Jadi banyak banget yang difokusin tapi seru banget gimana aku bisa membeda-bedakan rasa sedih itu gitu. Sedih yang kecewa, sedih yang marah, sedih yang depresi, itu semua kan berbeda ya emosinya. Jadi di situnya sih yang menurut aku seru banget. Dan syutingnya di Jogja juga. Mungkin kalau hal-hal kayak syutingnya tuh waktu itu kita sempat syuting di Malioboro, itu pertama kali aku syuting di sana. Walaupun rame, hektik, tapi seru banget sih waktu itu sama Hari Irham juga. Oke. Dan itu dilakukan di saat COVID kan? Iya, plus COVID juga ya ampun. Iya, karena aku ingat banget itu waktu itu memang COVID-nya pun juga masih baru awal tahun berapa ya? 2020 ya kita syuting. 2020 awal. Iya. Awal tahun. Kita syutingnya maksudnya pas lagi adegan ini 2020. Kita 2021. Kita 2021 awal. Sorry 2021. Oh, 2021 tapi awal. Iya. Awal tahun. Ya. Benar. Berarti udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya, 2 tahun lewat. 2 tahun yang lewat. Iya, 2021 awal, sedangkan kan pada saat itu ya again COVID juga masih ada variannya variannya terus bertambah gitu. Tapi dari Pak Hamdani dulu nih, apa yang memberanikan Pak Hamdani untuk terus tetap produksi syuting padahal kan waktu itu lagi COVID dan kita tahu sendiri salah satu industri yang sangat terkena dampaknya di pas lagi COVID itu kan industri film. Iya, saya pingin bikin tontonan yang berkualitas, itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pingin buktiin kalau kami masih baik-baik gitu. Jadi rasa optimis itu tetap ada gitu. Dan ya kru-kru juga memang, pokoknya kami pingin tetap untuk berkarya di masa pandemi itu. Dan ya kami baik gitu, masih baik-baik. Dan percaya bahwa suatu saat kami bisa melawan pandemi ini dengan tetap berkarya. Kira-kira itu. Tidak membiarkan keadaan menghentikan impian gitu ya. Tapi kalau dari Baby sendiri itu kan pandemi pasti banyak konsiderasi dong. Soalnya itu kan namanya jangankan untuk syuting film ya, dimana pasti kan harus lepas masker dan segala macam dan ada banyak banget kru. Untuk jalan-jalan keluar rumah aja kan itu juga resiko. Benar. Aku kayaknya ini itu film kedua aku yang aku terima di saat lagi pandemi ya. Karena itu kan 2021 awal. Aku baru terima film tuh di 2020 akhir. Kayak dibandingkan teman-temanku yang lain yang aku lihat mereka sudah mulai lebih cepat ya. Dan aku lumayan sangat mengkonsiderasi, tapi akhirnya aku memutuskan kalau film aku mau. Karena aku ngerasa film lebih sedikit orangnya dan waktunya juga lebih lebih bisa dibilang lebih cepat lah daripada kayak series gitu yang panjang, butuh preparasi yang panjang juga. Dan alhamdulillah pas syuting ini walaupun kita ke Jogja dan rame, semuanya untungnya krunya sangat tertib juga. Jadi alhamdulillah aku nggak sakit, walaupun sebenarnya adegannya sangat menguras energi ya. Dan semuanya pada sehat-sehat. Sedangkan sebelumnya syuting aku tuh sempat beberapa ada kru yang jatuh sakit gara-gara COVID dan lain-lain. Tapi alhamdulillah di syuting ini nggak ada sih. Jadi semua tetap sehat, semua tetap terjaga, ya betul. Dan ketika saya syuting pun waktu itu adegannya di rumahnya di Bandung di Bogor. Pokoknya ingatnya agak keluar kota jauh. Masuk gang. Masuk gang gitu. Tapi begitu masuk ke rumahnya itu kayak asri banget dan itu kayak wow. It was nice. Dan memang benar sih semua protokol kesehatannya juga sangat terjaga dan semua tetap sehat, tetap bisa berkarya dan sekarang menghasilkan karya yang bisa dinikmati.
Adegan apa yang paling sulit banget ketika menjadi Angel? Mungkin yang paling teringat, jujur aku agak kalau misalnya ditanya yang detailnya aku udah agak lupa ya. Cuma pas lihat trailernya aku jadi keinget lagi. Tapi memang dikasih lihat sangat sedikit di ujung-ujung trailer itu yang pas aku lempar bola basket. Aku cerita aku suka main basket, terus aku lempar bola basket aku sesuatu yang aku sukai sampai pecah kacanya. Itu kan emang harus one take juga kan. Terus emosinya itu lumayan sangat dalam dan sedih tapi marah gitu, dan itu menurut aku lumayan sangat challenging sih pada saat itu. Iya, iya. Iya ya, kalau cuma bisa one take karena kan bola basketnya dan mecahin kacanya harus pecah dan itu nggak bisa berkali-kali Nggak kan? bisa. Nggak bisa, cuma bisa sekali, tapi juga emosinya juga tetap harus dijaga, tapi aku tetap harus mikirin juga ini gimana, pecah nggak ya? Kayak gitu. Harus kuat gitu. Harus kuat, tapi at the same time juga harus full concentration karena ya emosinya kan juga harus tercapture dengan bener kan. Tapi yang aku senang kita scene ini aku ingat banget kita udah prepare dari reading, udah diulang-ulang dari pembaca skenario sampai akhirnya Reka mengulang adegannya beberapa kali sampai akhirnya pas syuting tuh udah jauh lebih enak sih. Walaupun tetap termasuk adegan yang sulit. Oke. Tapi biasa yang sulit itu yang diingat ya, yang membekas juga. No pain no gain gitu. Oke. Oh, sama aku mau add sedikit, mungkin lebih ke scene yang sama kakaknya, ada beberapa scene sama kakak yang udah meninggal, scene dulu sama kakak pas gimana, kan aku nggak ada di film pertamanya ya, jadi gimana aku bisa menyambungkan emosi aku dengan kakak aku seperti film pertamanya gitu. Itu sih beberapa kayaknya scene-scene yang sama kakak itu yang lebih challenging buat aku untuk menyamakan rasanya. Iya. Berarti ada beberapa adegan yang dijahit flashback ya. Rekayasa kita. Hmm. Oke. Jadi memang masih ada sosoknya. Tapi abis itu mungkin dilihat dari angle yang berbeda seperti itu. Jadi waktu itu ada adegan yang sedih banget dengerin kakaknya, tapi iya bayangin itu bukan kakak aslinya, jadi aku memakai imajinasiku untuk membayangkan bahwa itu kakak gitu, yang aku memang udah sempet nonton juga. Untungnya memang aku udah nonton dulu dan aku nonton lagi sebelum syuting supaya inget. Iya. Kalau kita berbicara tentang mimpi, ya kan kami semua punya mimpi. Tadi Pak Hamdani bilang mimpinya pengen bikin film, itu memang cita-cita dari kecil ya. Kalau Baby sendiri, apa cita-cita atau mimpi kamu? Aku banyak ya mimpinya. Mungkin karena masih umur segini juga ya, banyak banget mimpinya. Cuma aku pertama pengen banget mendapatkan Piala Citra, pasti. Karena aku cinta sekali dengan acting, aku senang banget. Dan aku mimpinya juga bisa melakukan ini seumur hidupku. Aku senang banget. Dan untuk sekarang aku suka banget sama ya fashion. Jadi aku pengen punya fashion business aku sendiri. So far itu sih. Dan keliling dunia. Banyak. Keliling dunia. Aku suka banget traveling. So ya keliling dunia. Iya. Well, masih muda, masih banyak yang bisa dikerjakan, masih banyak kesempatan juga. Ya, dan sebenarnya ada banyak hal juga yang udah berhasil diwujudkan ya. Iya. Karena kalau aku ngelihat dari backgroundnya Baby, I think you are a fighter, you and your mom. Karena dari awalnya kan sebenarnya kamu juga bukan anak yang terlahir di Jakarta dan sangat dekat dengan industri perfilman seperti ini. Seorang anak yang lahirnya jauh di ujung di Aceh. Iya, betul. Iya kan? Dan akhirnya juga saya ingat saya baca pun juga dari sejak kecil sebenarnya udah mulai casting. Bener, dari umur aku 8 tahun waktu itu. 8 tahun, iya. Iya. Tapi begitu casting juga belum tentu langsung dapat ya, karena butuh waktu jeda berapa tahun tuh akhirnya dari pertama kali casting sampai akhirnya bisa bener-bener. Jadi lucunya memang aku pertama kali casting ya lagi-lagi dari ibuku, mama yang membawa. Aku mana ngerti sih anak kelas 3 SD gitu ikut aja, apalagi di Aceh ya waktu itu jarang banget kayaknya ada casting-casting. Kebetulan ada membahas soal Aceh, jadinya mereka ikut casting di Aceh dan aku lolos sebenarnya Miss Mary, tapi ada permasalahan-permasalahan yang ujung-ujungnya ternyata nggak jadi. Terus pas aku SMP akhirnya dihubungin lagi, ditawarin lagi, baru akhirnya aku memikirkan dan
memutuskan untuk syuting Hmm. casting lagi. Ya, dan tantangannya pasti nggak mudah, apalagi sebagai pendatang baru yang belum dikenal, pasti kan banyak banget tuh mungkin pemikiran-pemikiran orang atau perkataan-perkataan yang bisa jadi menjatuhkan, apalagi kan masih remaja, bener nggak? Iya, aku masih 13 tahun. Aku masih 13 tahun pas awal emang nggak paham sama sekali ya dengan dunia film, dunia industri ini. Bener-bener nekat aja sama mama. Mama sih yang mendorong aku banget. Sepertinya dia yang percaya sama aku duluan, padahal aku belum percaya sama diri aku sendiri. Jadi, tapi memang aku cukup mungkin disupport ya dengan mama. Jadi PD-nya ada, semangatnya ada. Akhirnya mencoba pindah ke Jakarta, kita berjuang berdua sampai akhirnya bisa di sini sekarang. Wow. Salam buat mama juga ya. Kayaknya nemenin kamu juga di Amerika kan? Minggu depan baru datang karena aku mau graduation, insya Allah. Oh, wow. Cepat sekali. Minggu depan udah graduation. Ya, just nice. Congratulations. Selamat ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Selamat. Pencapaian yang luar biasa nih. Ya, bahwa setiap orang maksudnya walaupun mungkin sangat menyita waktu, yang namanya juga dunia perfilman dan dunia entertainment, tapi pendidikan tetap harus diprioritaskan dan dijalankan. Oke, kalau kita berbicara tentang momen ya, pasti kalau di film Angel sendiri kan tadi Angel alias Baby bilang bahwa itu banyak banget adegan-adegan yang memang sulit, sedih, karena memang karena memang yang sedang dieksplor adalah perasaannya si Angel ini. Karena dia merasa bersalah terhadap kakaknya gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri, Baby, apa masa-masa paling sulit yang kamu pernah alami dalam hidup? Titik terendah atau mungkin masa yang membuat kamu stres, depresi, sedih? Mungkin pas aku pindah ke Jakarta itu yang bener-bener berdua banget sama mama, kayak it's just very blurry aja gitu, nggak tahu nih ke depannya gimana. Mungkin memang mulainya alhamdulillah ada satu orang yang bisa memberikan introduction gitu, kayak oh ini loh industri film gitu, tapi ya ujung-ujungnya usaha sendiri kan, berdua sama mama aku casting terus. Aku inget banget dulu pas awal aku tuh malah castingnya iklan dulu. Ada kali 50 iklan kali aku casting, tapi nggak keterima sama sekali. Malah tapi setelah itu akhirnya coba ke sinetron, baru akhirnya diterima. Mulai dari situ, tapi memang prosesnya lama banget, mungkin ada 6 bulan, hampir setahun tuh. Di saat setelah aku pindah tuh nunggunya tuh kayak, wah ini udah pindah, masa iya cuma segini, masa gini nih results-nya gitu. Walaupun memang aku masih 13 tahun ya, cuma sempet somehow kepikiran soal itu gitu, apalagi cuma sama mama doang, keluarga aku papa dan adik sama abang masih di Aceh juga kan. Itu sama satu lagi pas akhir aku udah syuting, aku udah SMP kelas 3, udah selama 2 tahunan syuting, tiba-tiba aku kepengen banget, aku homeschooling by the way, terus aku pengen banget sekolah SMA biasa gitu. Terus pada saat itu mama juga udah nge-okein, akhirnya aku tes di salah satu SMA yang aku pengen banget juga dan terkenal bagus, dan akhirnya aku pas. Tapi tiba-tiba juga ada tawaran syuting yang aku ditawarkan menjadi peran utama. Jadi di situ tuh bener-bener keputusan yang cukup berat, yang aku anak kelas berapa tuh ya, SMP kelas 3, masih umur 15 tahun, harus memutuskan pilihan hidup aku di situ sih waktu itu berat. Akhirnya pilih yang mana? Syuting, makanya di sini sekarang. Oke. Tapi sempet nangis banget sih, aku sempet nangis banget, sempet berantem sama mama karena aku ngerasa kayak aku masih pengen sekolah. Terus tapi ya mama juga bilang realitanya gimana, karena kita udah di sini, tujuannya apa dan lain-lain. Akhirnya aku memutuskan oke, ya udah. Tapi itu benar banget sih, sometimes kadang-kadang kan satu keputusan itu bisa mengubah masa depan ya. Dan especially for women gitu, karena aku sendiri juga sebagai wanita, banyak banget orang tuh suka nanya, can women have it all? Bisa nggak sih sebenarnya
seorang perempuan tuh pengen ini pengen itu dan bisa nggak sih mewujudkannya gitu. Dan saya selalu bilang yes, woman we can have it all but not all at the same time gitu. Jadi kita bisa mendapatkan banyak hal sebenarnya, tapi nggak semuanya harus bisa kita dapatkan sekaligus gitu. Jadi sometimes kadang-kadang kita harus memilih, ya udah kalau gitu mungkin syuting dulu ya dengan segala macam pertimbangan pastinya kan. Tapi setelah itu pasti akan ada waktunya juga di mana kita bisa melanjutkan apa yang memang kita inginkan juga gitu. Iya, makanya pas sekarang kenapa aku akhirnya mutusin buat kuliah, karena teman-teman aku jujur ya memang kita udah kerja lah jatuhnya syuting gitu. Mostly ada yang milih ya udah syuting aja dan lanjutin kerjanya di sini. Tadinya juga aku mikirnya gitu, tapi karena pandemi waktu itu kita nggak syuting, malah karena pandemi itu memutuskan untuk kayak apa mungkin ini saatnya ya untuk bisa ngelanjutin studi aku. Akhirnya jalan deh sekarang. Oke. Yes. Dan bersyukurlah karena kalau nggak ada film Angel. Iya. Oke. Iya. Sedikit mau tanya juga nih, karena waktu itu Baby juga pernah sharing bahwa katanya di tahun 2021 itu tahun tersedih katanya, penuh dengan air mata dan sedih banget gitu. What happened? Apa yang terjadi? Tahu dari mana nih? Enggak sih, sebenarnya lebih ke itu lebih agak sedikit personal ya. Aku itu abis putus dari pacarku aja sih. Aku pertama kali pacaran, terus baru mengenal aja apa ya, putus itu efeknya gimana di aku gitu. Jadi ya lumayan cukup sedih sih waktu itu. Jadi kan kalau dulu stresnya sedihnya karena sekolah, karena syuting apa, sekarang berganti merasakan putus cinta seperti apa sih gitu. Tapi malah aku sibuk syuting sih pada tahun itu. Betul. Kan syuting film ini pun juga 2021 kan? 2021. Iya, 2021. Ya, tapi a good thing in life, sometimes kadang-kadang ya namanya juga ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal itu terjadi, baik itu kesedihan, baik itu kekecewaan, keterpurukan, kebahagiaan, semua itu pasti ada maknanya menurut saya. Dan Tuhan itu selalu baik karena apapun keadaannya, seburuk apapun itu, pasti selalu masih ada kesempatan untuk membuka lembaran baru, kesempatan untuk memulai lagi. Ya, dan itu juga sangat tercermin sebenarnya di film Angel kan. Bagaimana akhirnya sosok Angel itu yang memang berada dalam situasi yang tidak baik secara mental dan hatinya juga, tapi dia bisa melakukan sesuatu untuk membuka lembaran baru dan memulai lagi. Iya. Kalau dari Pak Hamdani sendiri, pernah nggak sih punya kejadian yang sama gitu, ada penyesalan, kesedihan, dan akhirnya diberi kesempatan untuk membuka lembaran baru? Ya mungkin awal pindah saya ke Jakarta sih kayaknya tahun 97. Itu dari titik nol yang saya mulai lagi dari nol waktu itu. Kenapa mulai lagi dari nol? Ya karena masuk industri film ini. Oke. Dulunya enggak. Sebelumnya apa? Lain. Oke. Jauh berbeda. Totally different. Yeah. Tapi dulu kuliah atau belajarnya apa? Accounting, astaga. Tapi ternyata banyak gunanya loh. Saya kalau ngitung apa-apa cepet. Iya, kalau deal sama klien semua cepet. Ya. Iya. Pantesan tadi ketika saya tanya film pertama gimana, deg-degan nggak? Enggak. Takut nggak? Enggak. Ya karena hitungannya ini udah dihitung dulu sebelumnya. Iya. Oke. Tapi interesting sih. Ya itu satu hal yang menurut saya multidimensi ya, walaupun mungkin background kita belajarnya apa gitu kan, kayak Baby kan juga belajarnya entrepreneurship gitu kan, ini belajar accounting, saya teknik elektro. Serius sih, oh my god. Jadi jauh sekali berbeda. Tapi apa yang kita pelajari itu kita tetap membuat itu relevan dengan profesi yang sedang kita kerjakan. Iya. Oke, kalau gitu balik lagi ke Baby nih. Gimana cara membuka lembaran baru? Dalam arti kan 2021 bukan masa-masa yang baik pada saat itu untuk kamu ya. Tapi how do you move on dan bisa jadi lebih happy, ceria, dan jadi lebih baik sekarang? Mungkin pertama memang balik lagi ke support system ya. Kayaknya keluarga aku, sahabat aku selalu ada, dan
Jadinya itu somehow bikin aku kuat juga, nggak terlarut-larut dalam kesedihan. Dan kalau aku ternyata aku juga baru tahu aku larinya ke kerja. Jadi aku syuting terus lebih produktif, dan banyak banget belajar juga sih. Aku ngerasanya aku cukup pada saat itu, walaupun aku lagi sangat emosional, tapi satu sisi di dalam kepala aku juga mengerti dan sadar bahwa ini adalah sebuah proses yang aku bisa belajar banyak. Jadi aku juga harus cukup sadar apa aja nih yang aku lagi lewatin sekarang. Nggak boleh lihat yang jeleknya terus, tapi apa nih yang bagusnya, apa yang baiknya, apa yang bisa aku pelajarin dari masalah ini gitu yang aku lewatin. Dan ternyata banyak banget setelah pengalaman yang kurang baik itu, banyak banget dikasih semua yang aku inginin, semakin lancar rezekinya, pokoknya banyak nih. Jadi kayak aku makin lama makin kayak tidak ingin mengeluh ya, karena semakin banyak dikasih. Mungkin karena aku tetap bersyukur dan tidak marah akan kesedihan itu. Iya. Itu penting banget sih. Kadang ketika kita berada di dalam sebuah keterpurukan, ya kan, emosi kita lagi naik, biasa kan kecerdasan kita menurun ya, dan kadang biasanya kita akan membuat keputusan-keputusan yang akhirnya kita menyesal nantinya karena kan kita lagi sedih atau nggak marah atau nggak kesal gitu ya. Tapi ketika kita bisa sadar, take ownership, take responsibility bahwa oke, ya udah ini terjadi, tapi apa yang bisa kita lakukan next gitu kan, tetap mensyukuri walaupun tidak mudah, tetap melakukan aktivitas ya walaupun pasti ada banyak tantangannya juga gitu kan, karena ya perasaan itu kan juga harus diolah ya, tapi pada akhirnya semua pasti akan baik-baik aja kalau kita tetap berprasangka baik, berpikir baik, berperasaan baik, dan melakukan hal yang baik. Iya. Seneng sih bahwa apa yang dialami dalam kehidupan nyata itu juga sangat tergambarkan juga di film Angel yang nanti juga bisa ditonton. Mulai bisa ditonton kapan nih, Pak Tanggal Hamdani? 4 Mei. Tanggal 4 Mei. Iya. Oke. Ntar harus nonton nih. Pasti aku udah pulang. Aku pasti akan nonton. Kapan pulang ke Jakarta? Awal Mei juga, tapi setelah filmnya tayang. Oke. Iya, karena graduations dulu kan. Seminggu depan ya. Iya. Oh, good. Jadi kita bisa ketemu lagi nih kalau gitu. Oke. Tapi dari filmnya sendiri nih, mungkin dari Pak Hamdani, kenapa semua orang Indonesia harus menonton film Angel? Ya karena ini filmnya membawa pesan moral yang baik lah. Iya. Jadi kita pingin dari kontennya itu, kita pingin bahwa orang yang nonton ini bisa menimbulkan rasa empati terhadap orang lain, kemudian berani bermimpi, dan gimana sih cara meraih mimpinya itu memang benar-benar edukasi lah untuk patut ditonton. Oke. Kalau dari Baby, kenapa nih semua orang harus nonton film Angel? Karena aku ngerasa kalau ngelihat dari point of view Angelnya sekarang, di film yang kedua ini bisa ngelihat gimana dia bisa mengubah proses hidupnya dia, mengubah traumanya dia, penyesalannya dia menjadi sesuatu hal yang menginspirasi dan indah. Tapi memang prosesnya itu panjang, ada sedihnya, ada marahnya, ada kecewanya ya, seperti manusia, baiknya manusia aja gitu. Tapi prosesnya itu gimana ngelewatinnya, dan percayalah bahwa di ujung nanti pasti akan ada hal baik yang akan datang kalau kita yakin mau usaha terus. Pasti ya. Dan semua harus nonton film Angel karena ada Mary Riana juga di sana. Harus. Aduh, mereka bingung, Mary Riana peran apa? Makanya harus nonton, ya kan? Harus nonton. Tapi ada juga sih di trailernya, ya nggak sih? Ada. Jadi penasaran. Tapi pastinya filmnya bukan hanya menjadi hiburan, tapi bisa menjadi tuntunan juga, ya kan? Dan jadi pembelajaran. Maksudnya ini film yang menurut saya sih bisa dan harus ditonton bukan hanya sendirian, tapi bisa bersama dengan keluarga. Karena kan sometimes kalau buat saya pribadi sih, saya suka banget nonton film, apalagi sama anak-anak, karena film itu membuat kita lebih mudah untuk mengingat pembelajarannya, dan film itu juga menjadi awal pembuka sebuah pembicaraan yang dimana walaupun filmnya udah selesai, tapi kan pembahasannya tentang filmnya itu masih bisa dikomunikasikan
gitu. Iya. Jadi harus kudu mesti nonton filmnya. Iya. Tanggal Betul, 4 Mei. 4 Mei. 4 Mei. Setelah nunggu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Iya. 2 tahun lebih. Oke, berarti terakhir nih. Seperti yang saya juga selalu yakini, every pain has a purpose. Setiap kesulitan itu pasti membawa kita ke sebuah tujuan. Tergambarkan di laut film Angel juga ya, maksudnya the pain, perasaan rasa sedih, rasa sakit, kekecewaan yang dialami oleh Angel ini ternyata membawa dia ke sebuah tujuan yang mungkin awalnya dia nggak pernah pikirkan. Dan saya yakin tuh terjadi bukan hanya di film Angel, tapi lewat hidup Baby sendiri, lewat hidupnya Pak Hamdani juga, lewat pengalaman hidup saya pun juga berkali-kali selalu seperti itu. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih, dari segala macam hal yang Tuhan pernah izinkan terjadi di dalam hidup Pak Hamdani dan juga Angel, apa pembelajaran yang paling diingat atau berkesan atau paling penting yang bisa dibagikan? Siapa dulu nih? Jadi Jangan menyerah lah. Oh ya, yang senior dulu, Iya, saya pengen sharing sedikit tentang kenapa Angel sampai dibuat. Waktu itu pertentangan di masa COVID kan ya. Tapi kita pengen produktif itu juga karena kita melihat kru juga. Jadi supaya bangkit kembali. Jadi jangan menyerah dengan keadaan yang waktu kita itu seperti itu. Oke. Iya. Ya karena untuk bisa mengubah keadaan kan harus bergerak. Iya. Dan untuk bergerak ya berarti harus ada satu orang dulu yang bergerak, baru yang lain mengikuti dan bergerak. Iya. Dan ya setuju sih yang kayak Pak Hamdani bilang ya, karena pada saat itu bukan hanya beberapa orang saja ya, tapi kan kru, orang-orang yang biasanya menggantungkan nasib keluarganya dan hidupnya dari income yang biasanya didapatkan dari sebuah industri film, produksi, tiba-tiba stop gitu kan. Oke. Tapi dibuktikan nggak pernah menyerah, terus bergerak, berhasil. Kalau dari Baby sendiri? Iya, aku ngerasa banyak banget, tapi kayaknya semua dimulai dengan niat yang baik, melakukan apapun itu, dan melakukannya juga dengan cara yang baik, pasti hasilnya juga akan baik. Aku percaya itu pasti selalu. Amin. Dan no matter what, lagi di bawah, lagi di atas, harus terus bersyukur. That's true. Thank you sudah mengingatkan, thank you sudah berbagi, thank you sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah diundang dan diberikan kesempatan buat ngobrol-ngobrol, Miss Mary. Sama-sama. Berarti nanti kita ketemu lagi di Jakarta ya. Iya. Tanggal premier ya. Premiernya tanggal 29. Tapi premiernya terbuka untuk umum juga. Graduation. Sedih. 29 graduation. 29 ya? Wow, oke. Bisa Zoom nggak ya? At the same time. Kenapa, Pak? Bisa Zoom nggak? Nggak mungkin ya? Bisa karena di sini 28. Jadi seharusnya bisa sih. Oh iya, nanti coba ya. Bisa, aku pengen banget, aku sedih. Iya. Ada wartawan, jadi mungkin bisa apalah gitu. Boleh jawab pertanyaan. Iya, dan juga it's a celebration day, bukan hanya film premiere, tapi juga it's your graduation. Kayak akhirnya kita lulus gitu, lulus dari semua ujian sekolah, ujian hidup juga. Wow, oke. Good. Ya ntar pasti bisa diluangkan waktu lah, disempatkan. Oke. Tapi emang premiernya terbuka untuk umum? Enggak. Enggak. Cuman untuk kru sama untuk para pendukungnya sama wartawan. Sama wartawan. Oke. Tapi kalian semua udah bisa nonton tanggal 4 Mei ya. Yang para penonton talk show kita hari ini. Iya. Oke, kalau gitu. Thank you sekali lagi buat Baby. Terima kasih banyak, Pak. Thank you ya, Baby. See you again. Buat Mama yang nanti nyusul, and enjoy New York. Yes, I will sebelum I go back dan melanjutkan lagi semuanya. Iya, thank you. Dan thank you juga Pak Terima kasih, Miss Mary. Sudah meluangkan waktu. Bye. Bye-bye. Kakak, Angel tahu Angel bukan adik yang baik sejak dulu. Tapi Angel tetap gak bisa terima kakak apa adanya. Bahkan saat kakak melakukan hal yang kakak senengin, aku gak ikut senang bersama kakak.
Kakak mana, Ma? Memang ini bukan saat yang mudah, tapi kamu nggak boleh hilang harapan. Kamu harus belajar melanjutkan hidup kamu. Papa sebenarnya berat juga untuk melepas kamu ke Jogja. Kita kedatangan kakak relawan baru, Kak Angel. Kakak? Namanya Andromeda. Dia masuk dalam spektrum autisme. Anaknya suka banget sama musik. Dalam waktu dekat, aku bakalan ngadain konser di Jogja loh. Aku buka kesempatan buat kalian main musik bareng sama aku. Andro bisa ketemu Kak Valen. Main keyboard ya. Kalau dia udah nemuin cara belajar yang tepat, pasti hasilnya. Dan kita bisa bantu dia. Andro, gak ada musik-musik. Matiin. Kamu tuh gak bisa ya kalau dikasih tahu langsung nurut sama mama. Sekali aja. Ya, anak yang pinter tuh anak yang cuma jago di bidang akademisnya doang. Andro tidak akan ikut audisi itu. Dia masih punya banyak hal yang harus dikerjakan. Percaya sama aku, Mik. Dan ini tugasnya relawan kan? Berjuang demi meraih mimpi anak-anak. Terlalu banyak tanya. Andro tidak suka. Tidak suka. Kedepannya jangan biarkan Andro dekat-dekat dengan musik. Tapi lihat sendiri kan akibatnya.